Gadis ini di sini untuk melamar pekerjaan khusus. Upah per jam hingga $250 per jam. Seperti yang diminta, dia menanggalkan pakaiannya sehingga perekrut bisa memeriksa tubuhnya. Gadis yang bisa mendapatkan pekerjaan ini tidak hanya harus memiliki kulit seputih salju, tetapi setiap bagian dari tubuhnya harus sempurna, tanpa cacat. Gadis ini telah dipilih. Saya tidak tahu apakah ini nasib baik atau nasib buruk. Namanya Lucy, dia masih mahasiswa. Hidupnya sangat sulit, akibatnya, dia harus melakukan banyak pekerjaan berbeda. Pelayan restoran dan pekerja fotokopi di perusahaan. Hanya untuk mendapatkan sedikit lebih banyak penghasilan. Dia bahkan mengajukan diri untuk menguji obat-obatan untuk perusahaan farmasi. Dia memiliki penampilan yang cantik, jadi dia sering diejek oleh pelayan pria lainnya. Tapi sampai sekarang, dia tidak pernah memperhatikan siapapun. Tapi saat malam tiba, dia mengganti pakaiannya dan pergi ke bar. Mereka melempar koin untuk melihat kamar siapa dia akan berada malam ini. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia hanyalah seseorang yang tinggal di rumah seseorang. Dia tinggal di rumah sahabatnya dengan pacar temannya. Oleh karena itu, dia hanya perlu membayar sepertiga dari uang sewa. Meski begitu, Lucy selalu berutang sewa kamarnya. Pacar sahabatnya selalu menyalahkannya. Jadi, dia harus melakukan pekerjaan keras dan kotor di rumah untuk mengurangi sewa. Tidak lama setelah itu, Lucy menemukan pekerjaan baru. Tepat waktu, sesuai dengan waktu yang diminta oleh pihak lain, dia mengenakan gaun yang indah. Dan pergi ke tempat yang didekorasi dengan sangat mewah untuk wawancara. Clara Uni yang elegan adalah orang yang akan mewawancarainya hari ini. Lucy baru saja duduk ketika Clara memperingatkannya bahwa ini bukan pekerjaan biasa. Tetapi itu akan menjadi pelayan khusus untuk kaum bangsawan. Pada saat yang sama, mereka mengatur agar staf spesialis datang dan memeriksa setiap bagian tubuh Lucy. Setelah mereka memastikan dia tidak memiliki bekas luka atau tato di tubuhnya, wawancara baru dimulai. Untuk membuat Lucy semakin sempurna, Clara memesan Lucy untuk merawat kakinya dan waks rambutnya. Pada malam hari kedua, Lucy dibawa dengan kendaraan khusus ke sebuah villa mewah. Pelayan di sini hanya diperbolehkan memakai pakaian dalam tipis yang terlihat seperti tidak memakai apa-apa. Mereka menyajikan makanan dan menuangkan anggur untuk pria tua dengan rambut beruban. Sangat cepat, setelah menyelesaikan sesi kerja pertama, Lucy menerima gajinya. Ini juga pertama kalinya dia mendapatkan uang dalam jumlah besar dengan begitu cepat. Lucy masih muda, jadi sulit untuk menghindari sombong. Dia mulai bosan dengan pekerjaan paruh waktu yang biasa dia lakukan sebelumnya. Adapun pekerjaan pelayan khusus ini, Lucy terkadang muncul di bar, melirik pria di sana. Meski penghasilannya tidak seberapa, tapi akumulasi jangka panjang juga cukup bagus. Selama pekerjaan itu menghasilkan uang, dia akan menerimanya. Gadis cantik dengan kulit seputih salju. Karena dia ingin menghasilkan uang tanpa ragu-ragu untuk pergi di antara pria bernafsu. Dia bahkan tidak ragu untuk melakukan pekerjaan yang tidak ingin dilakukan oleh siapapun. Alasan Lucy bekerja sangat keras demi uang. Juga karena kekasihnya, Bertman. Dia dan Lucy sama-sama tidak dicintai oleh orang tua mereka. Dua orang yang kesepian saling mengandalkan. Kondisi Bertman semakin memburuk karena dia tidak punya uang untuk berobat. Melihat pacarnya kesakitan dan menderita penyakit membuat Lucy merasakan sakit. Hari itu, Lucy menerima telepon dari Clara. Bertanya Lucy bahwa apakah dia menerima pekerjaan Sleeping Beauty. Selama dia tidur nyenyak, gajinya beberapa kali lebih tinggi dari gaji pelayan. Lucy tidak ragu untuk menerima pekerjaan itu secara langsung. Dia masuk ke mobil yang dikirim Clara untuk menjemputnya. Lucy merasa sedikit gugup. Dia tahu bahwa pekerjaan ini jelas tidak mudah. Mobil tidak tahu seberapa jauh, akhirnya berhenti. Ini juga mansion, terlihat sangat mewah, ini juga rumah Clara. Lucy melihat seorang gadis muda dikawal oleh keamanan. Lucy mencoba menekan rasa takut di hatinya dan mengikuti instruksi Clara. Pergi ke kamar mandi dan mengganti baju mandi yang sudah disiapkan. Berdiri di depan Lucy, Clara memasukkan obat tidur ke dalam segelas air. Dan dia memberikan segelas air itu kepada Lucy. Setelah itu, Lucy tertidur lelap. Dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi saat dia tertidur lelap. 1 atau 2 jam kemudian, obat tidurnya hilang. Lucy merasa dia tidak memiliki kekuatan lagi, tetapi segera setelah itu, dia juga kembali ke keadaan normalnya. Clara meyakinkan Lucy bahwa Lucy sama sekali tidak akan menghadapi risiko kehamilan. Kalimat ini membuat Lucy melepaskan semua tindakan pencegahan. Dan dengan nyaman minum air dengan obat tidur di dalamnya. Dan Lucy tidur lelap di tempat tidur mewah.
Dia baru saja tidur ketika Clara memimpin seorang lelaki tua dengan rambut putih ke dalam ruangan. Dia adalah salah satu tamu di pesta pertama yang dilayani Lucy. Clara memberinya 3 syarat. Jangan menganiaya Lucy, tidak memiliki hubungan dengan dia. Adapun hal-hal lain, orang tua itu bisa melakukannya sendiri. Beberapa jam kemudian, Clara membawa pulang Lucy setelah dia sadar kembali. Baru pulang, pacar sahabatnya menyuruh Lucy keluar rumah. Karena Lucy terlambat dan tidak membayar sewa tepat waktu, dan Lucy diusir dari rumah. Dan sahabat Lucy hanya bersikap dingin dan hanya berkata meminta maaf padanya. Untungnya, pekerjaan Sleeping Beauty telah membantunya mendapatkan banyak uang. Dia mendorong pintu kantor agen real estate. Dia langsung menyewa kamar paling mahal di sini. Kemudian, di kamar terang yang indah dan luas ini, dia tidur nyenyak. Sejak saat itu, setiap 3 hingga 5 hari dia menelepon Clara. Untuk menanyakan apakah Clara dapat mengatur agar dia mengambil pekerjaan Sleeping Beauty. Bagaimanapun, sewa mahal itu telah menjadi pengeluaran besar bagi Lucy. Sambil menunggu jawaban Clara, Lucy harus terus bekerja sebagai pekerja fotokopi dan menguji obat-obatan. Akhirnya, Lucy mendapat pekerjaan Sleeping Beauty. Pelanggan kali ini adalah pria tua botak, apalagi dia memiliki banyak minat khusus. Dalam perjalanan pulang, Lucy merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Ini jelas berbeda dari pertama kali. Dia selalu bangun di tempat tidur mewahnya telanjang. Apa yang sebenarnya terjadi, dia tidak tahu. Karena sebelum itu, dia minum obat penenang. Dan ini adalah pekerjaan spesialnya. Bertman tidak tahan lagi dengan siksaan penyakit. Pada akhirnya, dia memilih untuk menyerah. Ketika Lucy menemukannya, dia meminum banyak obat untuk bunuh diri, dan tidak bisa menyelamatkannya lagi. Bertman mengerahkan seluruh kekuatan terakhirnya untuk memeluk Lucy dengan erat. Merasakan kehangatan tubuh Lucy saat dia mengembuskan napas terakhirnya. Kepergian Bertman menyebabkan semangat Lucy hancur. Tiba-tiba, dia sangat menginginkan sebuah keluarga. Tapi tidak mudah bagi pria berpenampilan baik hati ini untuk menjanjikan apapun padanya. Dia terus menjadi Sleeping Beauty, menyambut tamu ketiga. Meskipun Clara memperingatkan pria ini untuk tidak meninggalkan jejak. Jelas bahwa dia tidak mengikuti aturan. Memar aneh muncul di tubuh Lucy lagi dan lagi. Mendorong Lucy untuk mengumpulkan keberanian untuk mencari beberapa petunjuk dari Clara. Tapi Clara masih mengelak dan tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, Clara juga tidak mengharapkan ancaman dari sponsornya. Setelah banyak mencoba, Lucy akhirnya menyerah. Tapi dia tidak berhenti seperti itu. Dia memutuskan untuk membeli kamera lubang jarum dan mencari tahu sendiri kebenarannya. Akhirnya, Lucy mendapat tamu baru. Setelah meminum obat penenang, Lucy berjuang menahan kantuk untuk duduk di tempat tidur. Meletakkan kamera di meja nakas, dan kemudian tertidur lelap. Tamu kali ini adalah orang tua yang datang ke sini untuk pertama kalinya. Lama berlalu, Clara masih tidak melihat lelaki tua itu keluar. Clara memasuki ruangan dan memeriksa situasinya dan menemukan lelaki tua itu tewas di samping Lucy. Clara mencoba untuk tetap semangat dan berusaha membangunkan Lucy, karena efek obatnya belum berakhir. Tapi Lucy secara bertahap kehilangan reaksinya, suasana hati Clara langsung runtuh. Dia terus menamparkan wajah Lucy. Bahkan melakukan pernapasan buatan. Akhirnya, Lucy terbangun dengan wajah ketakutan. Setelah Lucy melihat adegan ini, dia menangis dengan sedih. Mungkin ini berdampak besar padanya setelah mengetahui kebenarannya. Benar-benar membangunkannya dari kehidupan tidur lelap. Ini adalah film romantis klasik yang langka, Sleeping Beauty. Tidak memiliki plot yang dramatis, dan bahkan tidak berhubungan dengan dongeng. Kisah ketidakberdayaan, biasa, aneh dan indah. Melalui situasi nyata dari karakter utama Lucy, penonton merasakan kekejaman dan kekejaman kehidupan saat ini. Pemeran utamanya masih muda, cantik, sepertinya dia punya segalanya. Tetapi selain dari masa muda yang pudar, dia tidak memiliki apa-apa lagi. Yang butuh tidur akhirnya tertidur. Orang yang harus bangun akhirnya keluar dari mimpi.